Cuman yang perlu saya sampaikan di sini, seluruh eh, apa namanya, eh, pihak kepolisian, mau Polres, mau Kapolda, mau Kapolri, saya minta diusut karena itu permintaan dari dia. Secepatnya, tapi kalau bisa ini secara terbuka, jangan tutup-tutupan gitu. Karena saya sampai sekarang ini nggak tahu perjalanan ini tuh udah sampai mana, seperti itu. Karena anak saya ini ditulis di situ minta diusut secepat mungkin, seperti itu. Karena dari pihak kepolisian menduga, saya menyimpulkan dari pihak Kapolda itu menduga anak saya itu diduga, seperti itu. Anak saya itu diduga oleh eh, dari Kapolda atau apa, nggak, saya juga nggak tahu dia dari mana, seperti apa. Iya, seperti itu. Karena di hari pertama rumah saya pertama sekali itu kamarnya mau digeledah, seperti itu. Ternyata karena saya masih ada di sini, saya tidak mengikuti dia. Ternyata dia udah ada di rumah, seperti itu. Jadi, iya. Jadi saya sangat kecewa dengan pihak anggota kepolisian itu karena anak saya diduga. Karena anak saya ini orangnya paling tidak pernah macam-macam sama sekali. Orang sering di rumah. Apakah polisi juga bisa menyimpulkan? Saya menyimpulkan polisi itu di saat anak saya terkapar parah seperti itu, saya mau diajak ke rumah, mau periksa kamarnya dia, seperti itu. Karena jadi korban yang paling dekat dengan Iya, seperti itu. Gitu. Jadi saya menyimpulkan ini polisi menduga anak saya seperti itu. Oke. Tapi yang dikatakan polisi pada hari itu pada Bapak. Hah? Bilang apa ke Bilang Bapak? apa ke polisi? Ya, polisinya bilang, kenapa saya bertanya sama polisinya, kenapa kamar anak saya yang mau digeledah, karena titik bomnya paling dekat dari situ. Makanya saya menyimpulkan, oh berarti anak saya terduga, seperti itu. Tapi tidak dilakukan penggeledahan. Dilakukan penggeledahan tanpa saya ada di sana. Saya masih di rumah sakit hari itu juga. Hari itu juga berarti di Hari rumah ada Jumat siapa? itu. Di rumah kebetulan ada saudara saya di rumah. Iya. Ada yang ditemukan nggak Pak dari? Tidak ada sama sekali karena anak ini tidak pernah macam-macam, tidak dan juga tidak pernah neko-neko. Orangnya gampang senyum dan gampang bergaul sama orang, dan di rumah itu dia nggak pernah kemana-mana. Orang dia selalu di rumah kok, nggak kemana-mana. Ada yang mau disampaikan lagi barangkali Pak? Ya, yang pertama sekali yang ingin saya sampaikan dari pihak pemerintah, dia bilang, oh dari korban ledakan bom ini ditanggung sama oleh pemerintah. Saya kan juga nggak tahu ya ditanggungnya itu sampai kapan. Karena ini masalah anak saya lukanya itu sangat-sangat parah, dan tidak mungkin dalam kondisi 1 tahun atau bisa 2 tahun itu baru sembuh. Jadi saya berharap dari pihak pemerintah, sampai sekarang alhamdulillah tidak ada yang menemui saya. Dari pemerintahan DKI Jakarta, dari Kapolri, dari Kapolda, tidak ada yang menemui saya alhamdulillah buat sampai hari ini. Jadi saya ingin memastikan ini anak juga punya cita-cita. Ya kan? Ini anak punya cita-cita loh. Nah, jadi kedepannya kalau setelah ini dia mau jadi apa? Apa cita-citanya itu ya tenggelam gitu aja karena dia posisinya gara-gara ledakan seperti itu. Jadi tidak ada pemerintah, ya mungkin pemerintahnya salah alamat, salah sasaran yang ketemu, yang penyakit yang ringan-ringan saja, bukan seperti anak saya seperti itu.